إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah merayakan Idul Adha. Alhamdulillah kita masih dalam suasana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan haram ini, bulan Zulhijjah. Pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada bab ke-29 tentang qadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadah ini bahasa Arab artinya tempat minum, semacam gelas ataupun cangkir. Jamaknya adalah aqdah. Jadi qadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya tempat minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelas ataupun cangkir yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum. Apakah minum air putih atau nabiz, semacam air yang dicampur buah-buahan, atau minum madu, susu dan yang sejenisnya. Jadi ini bercerita tentang salah satu perkakas Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya yang beliau gunakan untuk minum. Diceritakan di dalam hadis-hadis yang akan kita bacakan berikut ini. Dan ini diceritakan oleh para sahabat-sahabatnya yang mulia yang melihat qadah Rasulullah, tempat minum Rasulullah itu, dan menjaganya setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-195 diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah dengan sanadnya dari Sabit. Sabit di sini maksudnya Al-Bunani, salah seorang tabi'in, murid dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Sabit berkata, qala akhraja ilaina Anas bin Malikin qadaha khashabin ghalidan mudabbaban bihadidin. Faqala ya Sabit, hadza qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabit berkata, suatu hari Anas bin Malik mengeluarkan atau memperlihatkan kepada kami sebuah qadah, sebuah cangkir yang terbuat dari kayu yang keras. Kemudian cangkir kayu itu
ditambal dengan besi atau dirapatkan dengan besi yang melingkar. Kemudian Anas bin Malik berkata, "Wahai Thabit, ini adalah qadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cangkir yang dulu pernah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi dari hadis ini kita dapat memahami bahwasanya Anas bin Malik menjaga, menyimpan qadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya sebagai kenang-kenangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah di rumahnya, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan air minum untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan air minum itu dituangkan ke dalam qadah tadi, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun Anas bin Malik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya qadah itu jatuh ke tangannya, dijaga oleh Anas bin Malik. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana disebut oleh para ulama hadis, di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Husain bin Aswad Al-Baghdadi. Dia mendapat label saduq yahimu katsiran. Saduq artinya orang yang jujur, artinya tidak pernah terlibat dalam kebohongan dan berdusta. Saduq bisa dipercaya dari sisi agamanya, dari sisi kepribadiannya dia bisa dipercaya, jujur ya. Tapi sayangnya dia sering melakukan kesalahan, dalam artian sering silap dalam periwayatan. Kemudian di dalam hadis ini juga ada Isa ibni Tahman, juga statusnya saduq. Kalau seorang perawi hadis itu statusnya saduq, biasanya hadisnya itu hasan, paling kuat. Hadis hasan. Hadis hasan itu di bawah hadis sahih derajatnya. Jadi hadis hasan itu hadis yang sanadnya bersambung, utuh, sempurna, tapi perawinya ada yang saduq. Saduq itu secara kepribadiannya dia sudah baik, tapi hafalannya agak kurang kuat. Hafalannya agak sedikit bermasalah. Sehingga hadis yang seperti ini, apalagi tadi ada Al-Husain bin Aswad, saduq yahim, dia orang yang saduq tapi melakukan kesilapan dalam periwayatan. Biasanya hadis seperti ini yuqbal, diterima, iza tubi', apabila ada riwayat lain yang mendukungnya. Jadi diterima dengan syarat, bersyarat. Jadi tidak seperti hadis sahih yang langsung kita terima, karena kualitas perawinya itu sudah teruji, baik secara kepribadian maupun secara intelektualnya, secara hafalannya kuat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Asim Al-Ahwal, dia berkata, aku pernah melihat qadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat minum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki oleh Anas bin Malik, di rumah Anas bin Malik. Dan tempat minum itu sudah retak. Sudah retak. Karena mungkin waktu yang sudah lama ya. Sehingga ia dilapisi dengan perak. Kemudian Anas bin Malik berkata, ini adalah qadah yang bagus, tempat minum yang bagus dan lebar yang terbuat dari kayu nudar, terbuat dari kayu. Tapi sudah retak, dan di tempat retaknya itu dirapatkan kembali supaya tidak bocor.
dirapatkan dengan logam perak. Anas berkata, aku telah memberi minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari qadah ini, dari cangkir ini sekian lama. Jadi, selama Rasulullah hidup bersama Anas 10 tahun di Madinah, Anas memberi minum Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qadah tersebut. Jadi Rasulullah minum dari qadah itu. Dan sekarang tersimpan di rumah Anas bin Malik, kondisinya sudah retak, tapi retaknya itu dirapatkan kembali dengan perak. Ya. Jadi ini disebut dengan istilah tadbib, merapatkan kembali cangkir atau gelas yang sudah retak tadi. Dengan apa dirapatkan? Dengan besi atau dengan perak. Maka kemudian dari hadis ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncullah hukum fikih terkait dengan masalah at-tadbib bil fiddah. Apa hukum seseorang itu menambal atau merapatkan cangkir yang retak itu dengan perak, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik terhadap cangkir yang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya kalau kita rapatkan yang retak itu dengan, atau kita tambal dengan perak? Ini menjadi persoalan karena mengingat kita dalam Islam dilarang makan dan minum dalam bejana yang terbuat dari emas dan perak. Diharam hukumnya seseorang piring di rumahnya itu terbuat dari emas, terus kita makan. Gelas ataupun cangkir terbuat dari perak atau dari emas, terus kita minum dari cangkir itu haram hukumnya. Dan ancamannya berat. Siapa yang minum atau makan dari piring terbuat dari emas dan perak atau gelas yang terbuat dari emas dan perak, maka seakan-akan yang dia makan itu adalah api neraka. Ini termasuk kabair, dosa besar. Karena setiap dosa yang disebutkan dalam hadis, yang dilarang dalam hadis Nabi, disertai dengan ancaman neraka, itu berarti dosanya dosa besar. Rasulullah melarang suatu perbuatan, di samping melarang ada ancamannya, neraka. Maka itu masuk dalam kategori dosa besar. Itu salah satu ciri-ciri dosa besar. Atau yang dilarang oleh Nabi itu disertai dengan laknat. Allah melaknat orang yang melakukan ini. Berarti itu dosa besar. Karena disertai dengan laknat Allah dan Rasulnya. Atau dosa itu dilarang dan disertai hukuman dunia. Ada had, ada qisas dan sebagainya. Itu berarti dosanya dosa besar. Terkait dengan makan dan minum dari bejana emas dan perak, ini haram hukumnya, disepakati oleh para ulama. Dan ancamannya berat. Cuma persoalannya bagaimana kalau bejananya itu bukan emas dan perak, seperti bejana Rasulullah tadi dari kayu nudar tadi. Tapi sudah retak. Ya kalau kita minum di situ airnya bisa bocor ya, rembes. Kemudian yang retak itu ditambal dengan bahan yang terbuat dari emas atau dari perak. Kalau dari besi dah tidak ada masalah. Kalau besi tidak ada masalah, tidak dipersoalkan. Ini masalahnya kalau dari emas bagaimana? Kalau piring tersebut atau gelas tersebut, cangkir tersebut dirapatkan ataupun ditambal dengan emas, di sini ada 5 pendapat. Ada satu pendapat mengatakan boleh, jaiz. Karena sesuatu yang ditambal dengan emas itu bukan emas. Dia tetap sifatnya kayu ataupun porselin, dia bukan emas. Hanya tambalannya saja sedikit, itu dimaafkan. Boleh. Satu pendapat. Pendapat kedua mengatakan makruh. Pendapat ketiga mengatakan haram, tidak boleh. Walaupun sedikit. Dan inilah pendapat mazhab Syafi'i yang masyhur dari mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan Maliki. Kemudian yang keempat ada yang mengatakan mubah, boleh untuk kaum perempuan saja, bukan untuk laki-laki. Jadi ada yang membedakan antara laki-laki dan
perempuan. Kemudian yang kelima, boleh kalau sedikit, digunakan sedikit untuk menambal itu, masih dibolehkan.